Kalau zaman dulu coba. Nih, orang zaman dulu nih datang. Selamat ulang tahun. Zaman dulu baru niatnya aja udah hilang ya. Ah, kalau zaman dulu coba ngomong begini. Gua nggak bisa ketemu emak. Ini juga karena kita belum nonton. Sini. Salah. Oh, Mbak Ade duduk di sini, muter sendok saya. Boleh. Boleh di sendok. Boleh terakhir saya bicara terhadap masyarakat saya? Iya, silakan. Boleh? Oke. Apa? Ayo silakan. Katanya pengalaman guru yang terbaik, Pak. Oh, pengalaman adalah guru yang paling baik kalau Bapak nama gurunya Bapak Pengalaman. Iya, guru saya namanya Pak Toto. Bukan Pak Pengalaman. Ya, coba tengok Indonesia, Pak, dari 177 negara nomor 66. Oh iya, benar. Berarti matching ya. Benar. Mas Ragil tuh bilang bener tahu apa bener nggak tahu? Enggak, maksudnya Yang kedua. Kan dijelasin. Negara kita Indonesia urutan ke-66 dari abjad, emang benar. Nomor 66. Yang Bapak lu ngomong apaan? Abjad. Indonesia tuh nomor 66. Wah, nggak pernah baca buku sih. Pak, ngobrol sama dia aja nih, Pak. Nih yang lebih nggak nyambung. Presiden juga sama tukang obat, Pak. Iya. Tukang obat, pelaku obat. Presiden itu sama dengan tukang obat tuh, Pak. Oh, begini Bapak. Begini Bapak. Kalau bicara tukang obat, itu dia akan memberikan suatu sampel daripada produk yang mujarab. Kalau Bapak SBY tidak produk, tapi pola pikir, rencana kerja, dan teamwork. Tolong diulang teamworknya. Tolong difoto ya. Tolong diulang. Enggak. Iya ketawa dia. Oke Pak. Jadi jangan samain sama Kang Obat karena itu pola pikir, perencanaan, planning, POATS. Planning, organizing, actuating, controlling. CH-nya apa? Rolling. Oke Bapak Alung. Terima kasih Bapak Alung. Salam buat keluarga. Horas. Mas Ragil, kenapa sih dari tadi ngomongnya teriak-teriak? Sarungnya hilang ya yang biasa di sini. Kurang ajar. Emang kayak maksudnya unyil. apa? Unyil ya? Unyil. Heeh. Jangan suka main unyil. Ya udah aku mau cari sarung dulu ya buat Mas Ragil. Mumbul. Ya, mumbul. Ya. Udah deh pokoknya. Gini. Mas TKI. Heri. Mas, Iya, tadi saya ke Cikeas. Dari ujung ke ujung itu orang pada setel musik lagunya Gunung Kembar semua. Jalan-jalan ke Gunung Kembar. Salah lu udah salah nyanyi lagi. Ini lagunya. Cobain jangan, dibuka jangan, cukup liatin aja gitu. Itu konotasinya beda. Nih, masalah TKI. Iya nih, ini ngomongin masalah TKI. Masalah kan TKI. Gunung Kembar. Kamu kan dari kemarin mau jadi TKI. Iya. Nah, Bapak Presiden bilang tahun depan sudah tidak ada lagi pengiriman pembantu. Oh bukan. Bapak Presiden akan ini masalah TKI. Ini maaf nih. Gimana sih? Saya jelasin. Yang bener yang mana nih? Nah, Bapak Presiden bilang bahwa TKI itu merupakan harkat dan martabat bangsa. Allah Akbar. Tapi yang dikirim adalah kebanyakan 60% pembantu. Tuh. Untuk Berarti itu, martabat bangsa Indonesia adalah untuk itu, kedepannya Bapak Presiden kita, Bapak SBY tidak akan mengirimkan TKI itu sebagai pembantu. Sebagai Ya, apa? makanya kan dia jadi pembantu. Majikannya akan dikirim. Ngapain kita dikirim di sana? Mencoba jadi pembantu di sana. Kali aja dia kolaborasi ya. Kolaborasi. Enggak lah. Yang jelas, insya Allah warga negara Indonesia yang mempunyai intelektualitas dalam bidangnya. Misalnya teknologi. Bagus. Jangan salah loh. Bapak Bapak B.J. Habibie itu bilang. Bilang apa? Warga negara Indonesia. Aduh, nyangkut. Bapak B.J. Habibie pernah bilang. Oh, kirain lawan. Banyak yang sekolah di Jerman. Bagus. Cuma yang di Jerman sekolah males pulang. Kenapa bisa malas pulang? Gajinya kecil. Itu salah satu. dong. Dia Ini netep ya. di Jerman. Karena bagaimanapun di sana itu lebih menghargai otak daripada tenaga, sedangkan di kita tuh masih menghargai tenaga daripada otak. Oh, berarti di sini nggak ada otak ya?
Di sini ada otak, gimana bikin sop? Gini Mbak Seli, kalau berbicara masalah di Indonesia tidak menghargai otak dari mendingan otot, salah juga. Itu hanya segelincir orang yang mempunyai pola pikir yang menyempit. Jadi jangan otak, otot mendingan. Aneh. Udah nggak ada otak, nggak punya otot, Nggak punya otak. berarti itu otot. Otak. Iya. Otaknya punya otak ya. Iya, jadi enggak. Banyak sekali warga negara Indonesia yang mempunyai intelektualitas yang tidak kalah dengan orang-orang luar. Contohnya, Itu jelas tidak kalah sekarang gini. juara fisika, juara kimia dari Indonesia loh, Olimpiade juara fisika, juara kimia. Itu dia, itu bener banget. Sekarang gini, yang bikin lagu game Mario Bros ternyata orang Indonesia loh. Oh iya? Iya kan? Tapi kenapa? Kenalin. Yang bikin. Enggak. Itu Mario Bros kenal nggak sama Mario Teguh? Enggak ya? Udah gitu banyak sekali orang muda Indonesia. Iya. Orang muda Indonesia yang bekerja menjadi profesor di luar negeri. Kenapa mereka tidak mau bekerja di Indonesia? Karena di kita tuh masih banyak banget sistem KKN. Di kita banyak banget sistem ras. Ini. KKN tuh dari Jepang. Emang apa KKN? Kura-kura ninja. Michelangelo. Salah, KKN itu kanan kiri kena. Nih KKN-nya. Kanan, kiri, nancap. Yang bener tuh mereka tuh harusnya kerja di sana, belajar di sana, pulang tuh untuk membangun Indonesia. Bener Ini tuh. enggak. Ini enggak. Buat bangun sono. Jangan menyalahkan warga kita yang menetap di luar negeri. Ya. Mungkin dia mindset yang ada. Pak, rambut gondrong potong tuh. Presiden gondrong mana ada. Gak enak sama masyarakat. Itu dia, saya menjelaskan. Yang penting penampilan begini, Yang penting tapi program lancar. Oh. Untuk apa Biasanya programnya tersendat. oh iya, mendingan rambut begini, program lancar, buang air nggak lancar. Itu Mbak Seli. Mereka tuh bukannya nggak mau kembali ke Indonesia, karena mereka berpikir untuk teknologi ya. Iya. Saya punya teman di Jerman. Di sana kerja atau mana tuh? Nyasar sampai sekarang. Gua teleponin susah. Mau pulang kagak ada duit. Iya. Terus di mana di sana? Di Australia. Di Australia teman saya kerja ngangon kanguru. Kerja tadi. Jadi tuh harus berpikir seperti itu. Mbak Seli, kalau Bapak Presiden kita berbicara kepada rakyatnya, harusnya rakyatnya mendukung 100% biar negara ini berubah. Saya mendukung Bapak SBY merombak semua jajarannya. Cari yang tidak dari partai. Cari yang memang orang-orang yang pandai, berpotensi tapi tidak dari partai. Saya tahu tuh salah satunya. Di mana tuh orang? Di Cipinang. Ada, ke penjara. Tapi nggak salah. Iya. Itu yang Cipinang, itu dia 5 tahun di Meksiko. Wah, siapa tuh? Di Meksiko dia 5 tahun. Sekarang, kalau masalah pendidikan, padahal gaji PNS dan guru itu sudah naik sampai 65%. Tapi lihat masih banyak PNS berkeliaran. Guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dana bos masih dicatut. Padahal gajinya udah dinaikin. Dulu mereka tuh dapat beras jatah protes. Kerjanya sampai dulu ada lagu Umar Bakri yang naik sepeda. Sekarang nggak ada guru naik sepeda. Motor sekarang Umarnya. Umar naik motor. Tapi masih aja nyelewengin. Dulu nggak ada guru nyelewengin. Iya, tapi apakah karena segelincir oknum PNS ataupun guru bertingkah pola seperti itu disamaratakan semua? Mas sakti loh mas. Ngomong sambil tutup mata gitu. Sakti gitu tadi. Saya sambil mikir apa yang saya omongin gitu. Iya, jadi pada dasarnya tuh jangan pernah membuat sekelompok golongan itu disamaratakan. Enggak, kalau segelincir orang itu oknum. Harus gimana dong? Mbak Seli. Halo. Maksud aku gini, gimana kalau sekali-sekali Pak SBY itu kumpulnya tidak bersama dengan menterinya? Sama siapa? Karena kalau Pak SBY ngumpulnya sama menterinya begitu tanya, Menteri Pendidikan bagaimana? Aman Pak. Menteri Perumahan bagaimana? Aman, mantep Pak. Ya kan? Sekali-sekali Pak SBY itu turun ngerti ngobrolnya sama kita. Nggak ngerti Karena kita yang tahu, kita bisa ajak, Pak,
Kalau perlu Pak SBY nyamar nih kayak zaman cerita dongeng. Iya. Ya kan kamera nyamar, Jadi- dia jalan ke bawah. Oh, ada PNS yang ini. Ngeliat oh, jadinya. sekolahan Ini. begini. Oh, ini. Harusnya itu. Jangan nonton denger film. kebanyakan ini. Banyak nonton film. Mas Ragil. Loh, aku dikasih janji-janji dong. Jadi, kalau Bapak SBY seperti itu di film. Bapak SBY udah tidak bicara ngumpul dengan para menteri. Gimana pendidikan? Enggak. Nggak bisa ya sekarang Udah ya? enggak, karena menterinya kan sibuk. Oh, iya. Sibuk itu Bapak SBY. Bingung Mas dia. Eli, berarti sekarang Pak SBY bukan waktunya Gini. untuk ngumpul-ngumpul. Nih gini ya. Bagi berita. Anda tahu Bapak Taufik Kemas? Tahu kenapa Bapak Taufik Bapak Kemas? Taufik Kemas, suami dari Ibu Mega. Tahu yang Iya, masih kepengen banget jadi ini. Ya, walaupun Ibu Megawati tadi nggak ada, ya saya tahu lah. Ada Megaria sini dekatnya. Itu bilang, presiden memang harus menjual mimpi. Jual mimpi. Jadi presiden harus menjual mimpi. Kalau tidak, nanti nggak laku. Pidato presiden memang harus memberi harapan. Karena pada saat presiden memberi harapan yang bagus, nilai positif untuk masyarakat, itu timbal balik kepada masyarakatnya akan positif. Kenapa dia Pada nggak- saat presiden, sekarang gini, presiden ngeluh, lu ngomong. Presiden ngomong bener, lu ngomong lagi. Presiden suruh ngapain? Sing cangkeme dewe. Mas Eli, Mas Ragil. Presiden aku suruh untuk bertindak, tidak untuk Ini bicara. negara udah kacau. Saya Nggak nyangka. Bapak Presiden udah gitu sih masih jualan. Itu dia tuh jualan mimpi. Jualan mimpi. Bapak Presiden jangan jualan, Pak. Di rumah aja udah. Dengerin. Lo kan OB. OB. Artinya office Office boy. boy. Jangan sampai lo ngomong begitu orang nonton OB. Kenapa ya orang perempuan dongo dibilanginnya gitu. office boy juga? Hah? Padahal kan cewek. Oge. Office geblek. Enggak dong. Mobil geblek. Jadi gitu, ya. Presiden belum selesai. Oh, iya. Aduh. Jadi Dia mau ngelaporin masalah pemerintahan. Tahu nih. Mas Ari, Mbak Seli ini selalu underestimate Iya. terhadap Betul. pemerintahan Under- kita. Under bawah. Bawah. Underestimate nggak ngerti juga. Estimate. Astagfirullahaladzim. Aner itu bawah. Gini aja deh, Iya. Mbak Seli ini terlalu underwear terhadap. Nah, itu gua tahu. Nah, adalah. Gue yakin. Rasanya pola pikirnya standar itu aja. Gua Iya, yakin. terus. Jadi pada saat Bapak Presiden berpidato, salah. Hmm. Pada saat Bapak Presiden kita, Bapak SBY mengeluh, salah. Bapak SBY itu harus berbuat apa? Kalau soal tindakan, program, rencana Nih kerja. maaf deh ya, Anda baru kali ini nih Presiden dasinya kayak janda kerawang deh. Iya. Pemerintah sekarang lebih terbuka Iya, untuk iya. dikritik asal. Nih, bubaran kantor, Kenapa? tayang orang-orang pemerintahan yang DPR, MPR, legislatif, eksekutif, presiden, nonton? menteri itu pada nonton dan mereka welcome terhadap kritikan kita. Toh sampai sekarang tayangan kita masih fine-fine aja. Fine. Iya fine. Kalau zaman dulu coba. Nih, orang zaman dulu nih datang. Selamat ulang tahun. Zaman dulu Besok, baru niatnya besok. aja udah hilang ya. Ah, kalau zaman dulu coba ngomong begini. Gua salah. nggak bisa ketemu emak. Ini juga karena kita belum nonton. Sini. Salah. Wah, Mbak Ade duduk di sini, muter sendok saya. Boleh, Sendok. boleh sendok. Boleh terakhir saya bicara terhadap masyarakat saya? Ya, silakan. Boleh? Oke. Apa? Ayo silakan. Temenin. Berdiri. Nih, ajudan harus ada di sana. Ini kamera ini nih. yang Kayak bagus. kamera Oke. ini, oke. Saya tekankan bahwa Indonesia bukanlah gagal. Sebagaimana dikemukakan sejumlah kalangan beberapa waktu yang lalu. Bapak SBY, Bapak Presiden kita yang kita cintai, optimis kita bisa masuk ke dalam 10 besar untuk negara-negara yang tidak terpuruk lagi. Merdeka, merdekain Mbak Seli. Merdeka. Mbak Seli, ya kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Ngarep banget. Mantep, gue kena. Gue kena mantep. Mbak Seli ya. Lanjut. Oke. Terus.